Halo teman-teman semua, jadi kali ini kami kelompok 5 sedang berada di Puskesmas Gunung Sari yang terletak di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Puskesmas sendiri merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempelajari terkait sejarah Puskesmas Gunung Sari serta alur pelayanan kesehatan di Puskesmas Gunung Sari ini. Jadi jangan lupa untuk disimak dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Di Gunung Sari hanya terdapat satu puskesmas, yaitu Puskesmas Gunung Sari, tidak ada puskesmas lain. Puskesmas Gunung Sari ini merupakan puskesmas pecahan dari Puskesmas Pabuaran. Karena dahulu Kecamatan Gunung Sari ini gabungan dengan Kecamatan Pabuaran. Puskesmas Gunung Sari ini berdiri pada tahun 2004. Namun puskesmas ini diresmikan pada tahun 2006 karena Kecamatan Gunung Sari ini sendiri pun diresmikannya pada tahun 2003. Akreditasi Puskesmas Gunung Sari ini sudah terakreditasi utama, di mana sebelumnya mendapatkan akreditasi madya. Namun, Puskesmas Gunung Sari ini masih berusaha untuk mendapatkan akreditasi terbaik, yaitu paripurna. Adapun visi dari Puskesmas Gunung Sari ini yaitu terwujudnya masyarakat Gunung Sari yang mandiri untuk hidup sehat. Sedangkan misi dari Puskesmas Gunung Sari ini adalah yang pertama, mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk berperilaku sehat. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan yang ramah, bermutu, dan profesional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program kesehatan di Kecamatan Gunung Sari. Yang keempat, meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Serta misi yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari salah satu staf TU Puskesmas Gunung Sari, Puskesmas Gunung Sari ini merupakan puskesmas non-perawatan, di mana umumnya puskesmas ini tergolong ke dalam dua jenis, yaitu perawatan dan non-perawatan. Namun, Puskesmas Gunung Sari ini memiliki layanan UGD 24 jam dan persalinan 24 jam. Jadi, meskipun Puskesmas Gunung Sari ini tergolong puskesmas non-perawatan, puskesmas ini membuka pelayanan kegawat daruratan dan persalinan dalam 24 jam. Untuk terkait ruangan pelayanan di Puskesmas Gunung Sari ini sama seperti puskesmas pada umumnya, yaitu terdapat ruangan pelayanan umum, ruangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, ruang konsultasi gizi, ruang bersalin, ruang UGD, laboratorium, dan lain-lain. Untuk tim petugas kesehatan di Puskesmas Gunung Sari ini, alhamdulillah sudah tersedia. Hanya satu yang belum tersedia, yaitu dokter gigi. Jadi, saat ini Puskesmas Gunung Sari ini tidak ada dokter gigi. Untuk pelayanan poli gigi dasar dilakukan oleh dokter umum. Namun, jika lanjutan, Puskesmas Gunung Sari ini melakukan rujukan ke RS. Dan saat ini Puskesmas Gunung Sari hanya memiliki satu dokter umum, yang dimana umumnya itu terdapat 2 dokter umum di puskesmas. Dan untuk laboratorium, Puskesmas Gunung Sari ini sudah memiliki analisis laboratorium, hanya dokter gigi saja yang belum ada. Untuk terkait kesehatan ibu dan anak, Puskesmas Gunung Sari saat ini sudah memiliki layanan USG. Namun kegiatan ini tidak dapat dilakukan setiap hari, hanya dilakukan 1 minggu sekali, yaitu pada hari Selasa. Untuk layanan BPJS di Puskesmas Gunung Sari ini dapat menggunakan BPJS. Namun untuk pelayanan umum sesuai dengan retribusinya, yaitu untuk umum non-BPJS pendaftarannya sebesar 15.000 dan jika untuk yang BPJS itu gratis atau tidak dipungut biaya sepeser pun.
Di Puskesmas Gunung Sari ini membuka pelayanan konseling gizi juga. Namun umumnya masyarakat ini belum melakukan dengan maksimal, yaitu hanya melakukan konseling jika anaknya ini sudah mengalami masalah, seperti anak mereka sudah mengalami penurunan berat badan, barulah masyarakat Gunung Sari ini melakukan konseling. Untuk konseling seperti diet dan lain-lain itu tidak ada yang melakukannya, atau belum ada yang melakukannya sejauh ini. Adapun jenis penyakit berdasarkan informasi dari salah satu petugas yang kami wawancarai, yaitu penyakit tidak menular seperti hipertensi, dan untuk anak-anak yaitu penyakit ISPA dan diare. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sejarah dari Puskesmas Gunung Sari, di sini kita akan membahas terkait alur pelayanan di Puskesmas. Sebelum kita datang ke Puskesmas, ada beberapa dokumen penting yang perlu kita persiapkan, yaitu kartu BPJS, di mana kartu ini sangat penting sebagai bukti keikutsertaan dalam program jaminan kesehatan. Kemudian surat rujukan, jika kita dirujuk dari fasilitas kesehatan lain, pastikan membawa surat rujukan yang relevan. Kemudian KTP atau kartu tanda penduduk sebagai identitas diri serta kartu keluarga. Dokumen ini dibutuhkan untuk verifikasi data keluarga kita. Untuk alur yang pertama, ketika kita sudah tiba di Puskesmas dan dokumen yang kita bawa sudah lengkap, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengambil nomor antrian. Nomor antrian ini akan membantu mengatur giliran kita untuk mendapatkan layanan. Kemudian untuk alur kedua atau pada tahap kedua ini, setelah pengambilan nomor antrian, kita akan menuju loket pendaftaran. Di sini petugas akan memeriksa dan memverifikasi semua dokumen yang telah kita siapkan. Pastikan semua dokumen lengkap dan sesuai untuk mempercepat proses pendaftaran. Selanjutnya, pada alur ketiga, setelah menyerahkan dokumen di loket pendaftaran, kita akan diminta menunggu sejenak hingga proses verifikasi selesai. Petugas akan memastikan bahwa semua dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pada alur keempat, setelah dokumen kita diverifikasi, langkah selanjutnya adalah menuju kasir. Di sini kita akan menyelesaikan proses administrasi pembayaran. Pastikan kita membawa uang tunai atau metode pembayaran lain yang diterima di Puskesmas. Selanjutnya, pada alur kelima, yaitu setelah menyelesaikan administrasi di kasir, kita akan diarahkan ke ruang pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan medis kita. Di Puskesmas Gunung Sari terdapat beberapa jenis ruangan pemeriksaan, yaitu ruang pemeriksaan umum untuk keluhan kesehatan umum, MTBS atau manajemen terpadu balita sakit, yang dikhususkan untuk pemeriksaan dan penanganan balita sakit. Kemudian pemeriksaan gigi untuk masalah kesehatan gigi dan mulut, serta laboratorium untuk keperluan tes dan analisis laboratorium. Pada alur ke-6, setelah kita selesai menjalankan pemeriksaan dan mendapatkan resep dari dokter, langkah berikutnya adalah menuju apotek. Di sini kita bisa menebus obat yang diresepkan. Petugas apotek akan memberikan obat sesuai dengan resep dokter dan memberikan penjelasan mengenai cara penggunaannya. Selanjutnya, pada alur terakhir yaitu alur ke-8, setelah semua proses selesai, kita bisa pulang dan melanjutkan perawatan di rumah. Pastikan kita mengikuti instruksi dokter dan petugas kesehatan untuk pemulihan yang optimal. Berikut ini merupakan ruang bersalin di Puskesmas Gunung Sari. Ruang bersalin di Puskesmas ini berfungsi sebagai tempat untuk menangani proses persalinan, memberikan perawatan kepada ibu dan bayi baru lahir, serta menangani komplikasi persalinan sebelum merujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap jika diperlukan. Selain itu, ruang bersalin menyediakan perawatan pasca persalinan dan dukungan menyusui untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya, yaitu ini merupakan ruangan unit gawat darurat atau UGD di Puskesmas. Nah, unit gawat darurat atau UGD di Puskesmas ini berperan dalam menangani kasus-kasus medis darurat seperti kecelakaan, serangan jantung, stroke, dan kondisi gawat lainnya. UGD ini juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk mereka ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi jika diperlukan.
Layanan UGD dan ruang bersalin di puskesmas ini buka 24 jam untuk memastikan aksesibilitas pelayanan kesehatan di setiap saat. Karena kondisi darurat medis dan persalinan ini bisa terjadi kapan saja tanpa terikat oleh jam kerja. Keberadaan layanan 24 jam ini sangat penting untuk memberikan penanganan cepat dan tepat waktu yang dapat menyelamatkan nyawa dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Selain itu, pelayanan yang terus-menerus ini memastikan bahwa masyarakat, terutama di daerah terpencil yaitu Gunung Sari ini, memiliki akses ke perawatan medis yang diperlukan sepanjang waktu, sehingga meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup mereka. Operasional 24 jam juga memungkinkan pemantauan dan perawatan keberlanjutan bagi pasien yang memerlukan observasi lebih lanjut, memastikan bahwa tidak ada kondisi darurat yang terabaikan. Terkait transportasi di puskesmas, khususnya di puskesmas Gunung Sari ini tersedia 2 ambulan, di mana memiliki 3 fungsi umum, yaitu sebagai transportasi pasien, sebagai evakuasi medis, serta berfungsi sebagai pelayanan kesehatan. Untuk fungsi yang pertama, yaitu sebagai transportasi pasien, ambulan ini mengangkut pasien yang memerlukan penanganan medis segera ke rumah sakit rujukan maupun ke fasilitas kesehatan lainnya. Untuk fungsi kedua, yaitu sebagai evakuasi medis, yaitu menyediakan evakuasi medis dari tempat kejadian ke puskesmas atau rumah sakit bagi pasien yang mengalami kecelakaan atau kondisi kesehatan darurat. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pelayanan kesehatan masyarakat, di mana mendukung program kesehatan masyarakat seperti kampanye imunisasi dan layanan kesehatan keliling di daerah terpencil. Oh iya teman-teman, perlu diketahui bahwa segala bentuk penayangan video ini telah disetujui oleh pihak puskesmas dan masyarakat atau individu yang ada di dalam video ini. Jadi mereka juga telah memberikan persetujuan bahwa wajah mereka dapat ditampilkan jika video ini diunggah. Setelah kami melakukan kunjungan dan wawancara, kami mendapatkan pesan dari Kepala Puskesmas Gunung Sari, yaitu Bapak Susanto. Bapak Susanto ini menjabat sebagai Kepala Puskesmas sejak tahun 2022. Namun, beliau sudah lama berada di puskesmas ini dan mengabdi bertahun-tahun sebelum diangkat menjadi Kepala Puskesmas. Beliau berpesan agar terus semangat dalam memberikan informasi khususnya terkait stunting kepada para warga sekitar. Beliau juga berpesan untuk terus semangat dalam menjalankan tugas-tugas selama perkuliahan, karena beliau berpendapat bahwa tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Baik, sekian penjelasan dari kami terkait sejarah dari Puskesmas Gunung Sari dan alur pelayanan dari Puskesmas Gunung Sari ini. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Berikut ini merupakan dokumentasi kami selama kegiatan pengambilan video ini. FKI Kauntirta FKI Kaur 1 sehat